wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi dari usul fikih. Temu. Bentar di jok. Apa ya jok? Kalau seneng. Kau orang itu bukan seneng. Ada yang bisa doni, kata bening, jalan, bisa kiring ini ratin seneng. Itu bukan seneng yang sianu. Akan tetapi nafsu dia. Bukan seneng kan pada dan terjadi itu kan daya yang namanya mahabbah, daya yang mawaddah. Ya, nisik apa namanya boleh ayo bin. Mawaddah itu ada yang rasanya dikeun kesana ada mawaddah itu sudah plus-plusnya apa? Plus-plusnya itu menerima kekurangan dan kelebihan. Mahabbah mahabbah itu kan isi cinta. Mawaddah dari wadud ini kan senang. Bedanya mahabbah dengan mahabbah itu ya asar ketemu dan sebagainya lah. Artinya masih belum tahu belum pasangan itu ya kita tahu bahwasanya demikian ya kan jelah orang deng itu tahu nyaman mahabbah tapi misal sudah mawaddah ini dia bekerja entah referensinya di mana saya percaya mawaddah itu plusnya ketika sudah hidup bersama orang itu maka akan menerima kekurangan dan kelebihannya itu mawaddah. Bedanya mahabbah dengan mawaddah itu. Nah, senang yang dimaksud senang di sini mengenai ilmuwan. Ketika sudah padan dia, ketika dia senang dia. Sedikit kita dia. Tapi tak tahu misal kita apa belajar kita dari senang. Kita tahu aja. Kan ada orang yang model senang apa aja. Senang apa making. Seronga senang. Artinya tak senang apa aja lah. Pelajaran ciptong deh. Ada sedikit akhirnya ben seneng ngaji kitab apa sebenarnya. Beda orang saya seneng ngaji kitab Fathul Qorib. Kenapa ben nggak bisa seneng kitab Fathul Qorib? Oh iya, karena si ngajar nyaman. Artinya si ngajar nyaman ya bisa dikatakan si ngajar itu ulet itu bisa dikatakan bisa. Bener ketika ngaji nyaman dirasa paham. Ya ketika bener soromati nyaman dan sebagainya lah, cepat paham ngaji keji. Nah itu nyaman senang. Jadi ya usul fikih memang sulit. Tapi ketika kamu sudah mengenal, meskipun pengenalan itu kan hanya 10% atau 20%, oh ternyata usul fikih itu seperti ini. Saya ulangi boleh ya, wa usulul fikih. Bila kan tak ada paan ya. Wa usulul fikih. Mana nak coba? Marah. Menjak belajar. Apa boleh kitab Safinatus Shalah itu tepes, kitab tepes. Sebenarnya aku nyaman ngakui bahasa coba nyaman. Tapi dia ini kan ada dikian kan peraturannya begini. Orang yang tak lengkap dikian itu dicek. Dia entah engkau saya ngecek apa dari rumah. Apa tak tahu Fani, ketika dicek tak lengkap maka tak mulai keluar. Itu hukumannya. Ya maksudnya apa? Maksudnya mulai ketika tak masuk itu nembel. Tak tendian ben teluare mardi teluare dia. Paham ya? Demikian, ya mungkin ngaji kitab dia sambil bahasa Jawa lah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa usulul fikhi, adapun usul fikih. Fikih.
Wa usulul fikih, adapun usul fikih, ay alladhi, yang wudi'a, diletakkan, fihi, di dalam alladhi hadhil waraqatu, apa inilah beberapa kitab, ya beberapa kertas atau kitab waraqat. Alasan dinamakan waraqat karena ini memang kitab yang sangat tipis. Maka waraqat ini kan ditunjuk apanya mana? Kebai orang yang mubtadi. Kan ada mubtadi, ada yang muta'ali, ada yang mutawassid. Mutawassid artinya tengah-tengah lah. Nah, kitab ini di depan dijelaskan di muqaddimah bahwasanya ditujukan kepada orang-orang yang masih mubtadi, orang yang baru belajar usul fikih. Makanya kenapa musannif menamakan kitab ini waraqat? Karena memang kertas yang kecil, ya kertas TP tak terlalu banyak. Mun semisal kitab TP spesial namain Ghayatul Wusul. Oh iya kan celaan rofol polan. Puncak celah. Malam nganggur ya. Kalau 9:30 mari dengan apa? Al-Kamal kalau berapa? Al-Istidlal dimana? Turukuhu, itu beberapa jalannya fikih. Ay turukul fikhi, artinya beberapa jalannya fikih. Ay turukul fikhi artinya beberapa jalannya fikih. Ala sabilil ijmali, itu tetap atas jalan global. Kamutlaqil amri wan nahyi wa fi'lin nabi sallallahu alaihi wasallam wal ijma' wal qiyas wal istishab wal ijma'. Apa yang dinamakan ijma'? Kesepakatan ulama. Apa yang dinamakan qiyas? Qiyas dikian ada ya rukunnya, apanya mana? Ada beberapa arkanul qiyas. Istishab, apa yang dinamakan istishab? Istishab ini adalah teori yang digagas oleh Imam Syafi'i. Dari ulama-ulama yang lain tidak ada. Hanya Imam Syafi'i. Apa yang dinamakan istishab? Misal benda engkau berarti apa? Benih mak bisa ragu. Kau remari wudu apa berarti apa? Nah, dikembalikan kepada hukum asal itu namanya istishab. Engkau rebetan apa berarti apa? Tak total. Karena apa? Karena sejatinya manusia itu fitrah, artinya suci kan dikembalikan kepada hukum asal. Min haitsul bahsu, dari sekiranya adapun pembahasan itu mawjud. An awaliha, dari awalnya rela kamutlaqil amri. An awaliha saking kawitane kamutlaqil amri wan nahyi ila akhirih. Bi annahu, dengan sesungguhnya awaliha lilubi itu wajib sudah dijelaskan kemarin, ma yukabu ala fihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Itu yang haddur ros. Haddur ros ini apa? Sebab akibat. Artinya mendefinisikan sesuatu sebab akibat. Pokoknya mau ngelakuin dia pasti oleh itu sebab akibat. Tapi ada di bawahnya yang namanya haddur tam. Hadut tam itu seakan-akan mengkonter bahwasanya ketika melakukan ibadah karena bentuk wajib sebagai hamba. Jadi ada dua kedudukan. Artinya apa? Ya memang wajib tolaban jaziman. Ya artinya memang wajib. Kau boleh meninggalkan dalam kita tahu apa jangan pangeran. Tapi mun haddur resmi, imun kan doniru akos NF doni. Itu sebab akibat. Jadi ya masih saking melakukan sesuatu pasti sekian gencer bang. Jadi kata gencer otomatis bang. Kok ngelakuin ini. Terus ada ya kan berikan sudah dijelaskan bahwasanya sahih dengan batil itu sebuah finishing daripada 5 hukum yang dijelaskan tadi. Artinya ketika kamu sudah melakukan ini maka dikira finishingnya apa? Batal atau sahih. Syaratnya sahih itu harus
nufud dan idat kan ya kan. Moto bitu sohihi ma'alako bihi nufudun wa idadun mutlako, yang mana sohih itu berhubungan dengan nufud dan idat. Nufud itu bulul maksud, idat syarat dan rukun. Mon ibadah itu iktidadun fakor, tidak harus nufud. Ketika ben kerja, apakah ben kerja harus khusyuk? Tidak. Syarat dan rukunnya ya salah satunya gila. Tapi Imam Ghazali menjelaskan bahwa khusyuk menjadi syarat daripada sholat. Bagi dengan sesungguhnya awali itu bagi wajib. Wasani adapun yang nomor 2 utawi kaping pindho annahu teman-teman asan sesungguhnya asani lil hurmati itu bagi haram apa beri haram ma yu'aqabu ala fi'lihi wala wa yusabu ala tarkihi imtisalan. Ada lafaz imtisalan. Beda. Bukan hanya makruh, haram juga ada. Karena apa? Karena ketika meninggalkan tanpa adanya imtisalan, ikan gele. Cek saking doni sekolah harusnya maksiat. Cek saking. Tapi doni tedu, tapi tak niat ngaji aja. Doni tedu itu karena ketondu. Apakah mendapatkan pahala? Tidak. Nah, boleh. Narik itu kan sebuah penghormatan, pengabdian kita kepada Paham ya? Ini kan lebih sambil belajar bahasa ya. Ngartein ya kering waktu sedih waktu puas sampai ben ngaji belajar ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman in kana aku min laman wa jahil. Nabari bahabu ini saking babon ini dilahirkan dalam keadaan pintar. Otak dalam keadaan ngenangen bisa pintar. Usah belajar artinya ngenangen misalnya ngenangen bawa ngarangit pas bisa ngarangit kan nyaman tak ada sendel lah kontrol mobil pas hadir mobil makanya semua itu ada proses ada fase-fasenya. Tak kira anak ini langsung disumpah sepeda motor kira terus wal bagi bi annaha hujajun ini menjadi hujjah ya wa ghairu dzalik dan selainnya itu yang kamu lakil amri wa nahyi wa fi'li nabi ila akhirih mimma dari perkara saya yang akan datang ma'ama beserta perkara ta'allaqu yang berhubungan bihi dengan ma bi khilafi turuqihi berbeda dengan beberapa jalannya fikih ala sabili tafsil atas jalannya tafsil. Nahu contoh aqimus shalah. Lafaz aqimus shalah ini bukan fikih. Fikih dan hila ala sabili ijmal. Ya ini apa? Bukan fikih. Bihilafi turuqihi berbeda. Berarti kan berbeda. Apa namanya? Hilafi turuqihi ala sabili tafsil aqimus shalah wala taqrabuz zina. Salat wajib, zina haram. Itu bukan fikih. Kenapa? Karena tidak dengan jalan ijtihad. Dan tidak dengan jalan ijtihad kan memang kita beda di musholah. Wala taqrabuz zina kan? Wa sholatuhu sallallahu alaihi wasallam bil Ka'bah. Sama seperti perkara seroja yang mengeluarkan kepada ma'asyikhoni siapa Bukhari Muslim cedera maji kama akhrajahu ya wal ijma dan ijma ala anna libil ibni
Atas sesungguhnya bagi anak perempuannya anak laki-laki asudusah apa 1/6. Kenapa dibaca asudusah? Menjadi isinya Ma'a binti sulbi beserta anak perempuannya anak kandung. Apa nyaman solabari kan apa nyaman? Rusu. Kan diartikan ulang. Diartikan anak kandung. Hai tila maksoba. Sekiranya adapun tidak ada asobah itu mawjud lahuma bagi keduanya. Ini sebenarnya penjelasan mengenai waris. Kan ada yang asobah, ada yang waris asobah, ada yang waris waris. Kan ada yang waris asli re. Contohnya anak. Nah itu kan ada yang asobah itu kan bapak re asobahnya. Asobah kan asobah ula kan. Ibnun itu masuk asobah juga. Kan dikian mendapatkan asobah. Asobah itu kan negari ya. Ya pokoknya gila. Ya mana? Kau tak apa paham. Wa qiyasul burri alal arusi. Jadi dia wa qiyasul arusi apa qiyasul burri. Ning hadisnya derma. Alal iya. Mengkiaskan beras terhadap gandum. Baca lu. Gimbi alal buri. Tidak salah di hadisnya. Wa qiyasul aruzi dan mengkiaskan beras alal buri atas gandum. Fimtina ibaihi di dalam tercegahnya menjual sebagian buri. Biba'din dengan sebagian. Illa masalah kecuali contoh bimisli perumpamaan bimisli dengan artinya ini dengan ini ya dan biadin serah terima kama seperti perkara rawahu Muslim bisyahraini dengan jarak 2 bulan wastishabut taharati dari bepergiannya istishab yang kedua mengembalikan kepada hukum asal ya ketika ragu mengatakan tazawwaja menikah siapa Nabi kok mari wudu apa berarti bisa tidak wudu mun ragu kok betal apa nje ragu siapa ini ragu bukan don itu dulu ragu itu berarti waturat gadu kan fi qiyami zaidin wa nafihi pada perempuan artinya ragu apa 50% tapi agak condong kepada kengengan engkau kento berarti derma berarti itu masuk kepada don mun ragu itu benar-benar kok betal apa nje ya lupa kok betal apa nje itu nyaman ragu tapi mun ben semisal bekondo tapi engkau mesti kento belum itu nyaman sudah don itu harus ada yang namanya pendukungnya apa contohnya ketika ojena dicontohkan bahwasanya ketika para ojena itu mendung beda angin mungkin mendung melolong yang ada ini syak karena tidak ada pendukung ada ojena apa kengla malam nah itu nyaman syak ya tapi mun semisal don itu ada pendukung biasanya ketika ojen itu ada angin bekerja sepoi-sepoi kok ojen adalah nah itu nyaman donnya apa tajwizul amro ini li ahadihi ma adharu minal ada yang lebih unggul munsyak apa tajwizul amro ini la maziyata li ahadihi ma minal jadi ada keistimewaan tidak ada keistimewaan sebenarnya syak ya la maziyata tidak ada keistimewaan atau tidak ada keunggulan tidak ada kelebihan daripada keduanya terus wastishabut taharati dan istishabut taharah liman bagi orang syakka yang ragu syakka kang mamang sapa man fi baqaihi ing dalem tetepe taharah fi baqaiha sebenarnya
fi baqaiha, di dalam tetapnya toharoh, falaisat maka tidak ada apa syatahiyah penjelasan ya, min usulil fikhi, dari usul fikih. Wa indukiro, dan apabila disebut ba'duha apa sebagiannya mazkurat fi kutubihi, di dalam kitab usul, tamsilan sebagai contoh. Ikan gila ya. Fikih itu apa? Ma'rifatul ahkam allati tariquha bil ijtihad. Ketika tidak adanya ijtihad, karena sudah hukum qat'i itu apa gila? Al-Quran dan hadis mutawatir. Kalau semisal sudah hukum qat'i, itu bukan dinamakan fikih. Contohnya aqimus sholah, kan wajib. Kenapa aqimus sholah ini langsung diarahkan kepada wajib? Amr tanpa korenah itu wajib. Tapi mun semisal ada mubah, ada perkara yang halal, jatuh setelahnya perkara yang haram, maka diarahkan kepada diarahkan amr. Amr jatuh setelahnya hador, setelahnya haram, diarahkan kepada mubah atau boleh. Idza waqa'al amru ba'dal hador yuhmalu 'alal ibahah. Jadi ketika ada amr kok jatuh setelahnya haram, maka diarahkan kepada ibahah. Sama halnya dengan munfaur dan tikror berbeda. Mun semisal tidak ada korenah, maka hukumnya tidak wajib. Faur itu tidak wajib, ya maksudnya tidak wajib ketika tidak ada korenah. Baru mun ada korenah maka wajib. Sama halnya dengan tikror. Mun tikror wajib, tidak wajib untuk tikror. Mun tade korenah. Mun beda korenah maka wajib kedua-duanya ini. Berbeda dengan amr sian ya. Dan kalau mun amr tidak ada korenah, maka hukumnya adalah wajib. Amr itu kan perintah kan, ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah, ada yang ibahah. Seibahah segala dua. Idza waqa'al amru ba'dal hador yuhmalu 'alal ibahah. Jadi diarahkan kepada ibahah. Wis. Wa kaifiyatul istidlali, seperti tata caranya istidlal. Lah kan istidlal ada dalil, ada nador. Nador itu kan al-fikru. Lima fikri. Hah? Jalan. An-nadru huwa al-fikru. You mikir mahdur fi, sesuatu objeknya aja mikir. Namun istidlal itu pekerjaan mencari dalil. Dalil apa? Huwa alamatun. Kan dia kan? Apanya mana? Dalil tanda. Bukti fisik itu dalil. Dimma bukti nah ya. Itu dalil. Wa kaifiyatul istidlali, adapun tata caranya mencari dalil biha dengan turukul fikhi. Ai bi turukil fikhi, artinya dengan beberapa jalannya fikih. Min haitsu tafsiluha. Ingatin ya, ketika ada haitsu, setelahnya haitsu harus ada yang namanya jumlah. Entah itu jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Coba cari boleh. Ini apa ya? Bukan 500 detas bab haitsu. Seingat saya seperti itu. Min haitsu tafsiluha, dari sekiranya adapun tafsil yang gila ya, terperincinya turukil fikih. Inda ta'arudiha, ketika kontradiksinya turukil fikih. Likauniha, karena sesungguhnya turukul fikih donniyatan, itu bangsa donni. Yang gila ya, Arab pemak fikih itu dikatakan donni, Arab pemak don, karena apa? Al-fikhu huwa ad-donnu. Arab pemak fikih itu dikatakan don, tidak dikatakan yakin. Sudah dijelaskan sama saya tadi.
Karena penjelasannya ada ya, fikih itu masih ijtihad, sedangkan ijtihad bisa salah, bisa benar. Mun semisal sudah 100% yakin, itu berarti qot'i sudah. Seperti Al-Quran dengan hadis mutawatir, itu sudah qot'i. Tapi mun semisal masih ranah manusia, ya artinya manusia biasa, ingat ulama, ingat mujtahid, para mujtahid, itu kan masih bisa salah, bisa benar. Mun Kanjeng Nabi, apa Kanjeng Nabi itu bisa dikatakan qot'i, dalil-dalilnya itu sudah qot'i. Karena apa? Karena mendapatkan tuntunan daripada Gusti Allah. Ketika salah langsung ditegur. Mun baabeun. Kan bukan. Mana baabeun ketika salah mun bisa? Ya mun bisa apanya mana? Itu otopen kan dari kesalahannya baabeun. Tapi mun Kanjeng Nabi ketika salah, salah satu contoh Kanjeng Nabi itu ditegur bi Gusti Allah ketika Kanjeng Nabi itu kedatangan tamu Soki bi miskin kan dia kan. Siapa sih temuin kada bi Kanjeng Nabi? Si Soki, karena mempunyai pengaruh. Padahal terus dijelaskan bahwasanya tidak ada yang membedakan di dunia ini kecuali takwa. Kan dia. Inda ta'arudiha li kauniha dunniyatan. Min taqdimil khas 'alal am, dari mendahulukan khas 'alal am. Kau ngajar kelas tong Didi. Apaan apa nyaman lafdul am apaan? Ada berapa lafdul am? Apaan? Apa? Pan? Semalam ibad saya belajar lafdul am itu ismul mufrad al mu'arraf bil alif wal lam. Terus isim jama al mu'arraf bil alif wal lam. 3 isim mubham. Yang keempat isim la fi nakiro. Ada berapa? Apaan? Terus jadi lafdul khos. Ada berapa lafdul khos? Ada berapa? Oh. Ada 5. Apa lafdul khos? Isim ini soleh. Isim ma'rifat. Terus lafdul la. Terus isim. Terus terakhir aksamul aqdom. Iya beda lemaan. Dengain. Min taqdimil khas 'alal am. Nyamana taksis. Taksis itu apa? Menghususkan lafaz yang am. Ketika ada 2 dalil yang kontradiksi, itu kan nanti ada pilihannya. Yang pertama al-jam'u, yang kedua nasih mansuh. Terus yang ketiga adalah taksis. Ini taksis. Taksis itu apa? Benyungu. Mun semisal lafaz kedua-duanya lafaznya am, bagaimana? Nasih mansuh. Tarjih itu nomor berapa? Sejelas sekian. Nomor 2. Tarjih itu bukannya nomor kemarin mauquf. Iya, mauquf. Kan ketika mauquf itu kan ketika sudah tidak menemukan mauquf kan? Mareda iya, ketika sudah dimauqufkan maka dekian kan sembinyare itu kan, sembinyare dalil. Yang mana dalil itu bisa mentarjih kepada salah satunya. Bertak salah ada iya, bertak salah. Tapi mun saya pelajari itu yang pertama ya jam'u, al-jam' wa taufik. Terus yang kedua itu tahsis, ini enggak salah. Tahsis terus mardiyah nasih mansuh, mardiyah mauquf. Ketika sudah mauquf, mardiyah tarjih, Mas. Jadi ketika mauquf itu pas edin aja, mauquf itu maksudnya sabar kada dekian nyari boleh deh mauquf maksudnya. Ketika sudah dimauqufkan, kita mencari dalil. Nyari dalil ikan hilal wa nadri. Nyari dalil untuk mentarjih. Enggak salah dia. Enggak salah lah tapi. Oke, lanjut.
alal ami atas am, wal muqayyad alal mutlaq, dan dikoyiti alal mutlaq di atas mutlaq, wa ghairu dzalik, dan selainnya takdimil khos ila akhirih. Itu caranya mencari dalil. Sare se am se dimma, sare se khos se dimma. Cara menentukan ini pula ada lafzul khos, ada lafzul am. Lafzul am beda bapa, lafzul khos beda. Nah, itu kayak ini. Oh ternyata ini lafzul am. Kayak ini ya. Ini bukan mengenai nahu. Ketika kita bicara nahu, al ismul mufrad al arraf bil alif wal lam itu isim ma'rifah harusnya kan? Khusus bukan umum ya kan? Tapi di sini bukan pembahasan mengenai nahu. Ini bukan pembahasan mengenai nahu. Terus wa kaifiyatul istidlal. Wa kaifiyatul istidlal adapun tata caranya mencari dalil. Biha dengan turukul fikih. Tajurru, ya. Wa kaifiyatul istidlal biha tajurru. Saking artian anu tajurru iku kelaku berlaku. Apa sih? Tajurru itu menarik. Tajurru itu kelaku reh. Apa ya? Artinya apa? Kelaku menarik. Artinya menarik. Ila sifat iman kepada beberapa sifatnya. Yastadillu yang mengambil dalil siapa? Yastadillu yang mengambil dalil siapa man biha dengan turukul fikih. Wa huwa adapun man al mujtahid itu mujtahid yang bisa dan yang istidlal ini kita bisa mencari, kita bisa istidlal bisa. Cuman ketika kita sudah istidlal, ketika sudah diputuskan tak bisa menjadi fatwa, tak bisa. Kenapa? Karena kita bukan mujtahid. Mujtahid ketika sudah jam wa taufiq ilahi, ternyata putusannya seperti ini. Saya difatwakan gitu. Benih maksudnya mujtahid. Kalau kita semua kan tidak masuk kriteria mujtahid. Ya mungkin suatu saat kita bisa masuk kriteria mujtahid. Mujtahid beratnya itu kita harus hafal Al-Quran, hadis 100.000 hadis. Pas marede ya, dobet, enggak dobet ya. Pelongo pun ngapelakin benar ngapelakin kalau ketika tanyakin dari ada. Tak tahu. Itu bukan apalnya man. Hanya terlintas. Masuk ke apanya mana? Keluar langsung keluar itu mana? Bukan hafid itu. Mungkin kan hafid itu ketika hafid itu kan dia ning kita apa dia. Ketika orang itu bisa dikatakan hafid Quran, hafal 30 juz, itu ketika sudah membacanya seperti kita hafalnya seperti hafal Al-Fatihah. Di luar kepala itu hafid. Tapi misal kita di luar kepala bukan hafid. Ning kita apa ledenya mana? Kau pernah baca bahwasanya dikatakan hafid itu ketika sudah menghafal seperti kita menghafalnya surat Al-Fatihah. Melafal Al-Fatihah kan berarti di luar kepala. Artinya di luar kepala. Coba baca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin dan sebagainya. Nah, pasro coba apa nyamana baca juz 30 wan. Saya itu selalu itu nyamana hafid. Tapi mun semisal juz 30. Balah. Lai boleh lah amma yatasalun. Pas kita aneh jadi itu bukan hafidnya. Nyaman hafid. Bukan hafid. Fahadihi salah satu, maka adapun inilah yang tiga. Hiya itu adapun salah alfanu itu fan. Alfanu itu fan. Atau fan itu bisa dikatakan mapel. Alfanu itu fan, mapel. Al-musamma yang diberi nama biusulil fikih dengan usul fikih. Litawaqufil fikih, karena
cak coba krono kan deke fikih alaihi fan. Berarti apa? Atas berhentinya di apa? Bergantungnya fikih atas fan. Dan bila fikih itu seperti makanan yang sudah siap saji. Usul fikih itu seperti ezi bisa dikatakan ditahid. Cek saking usul fikih kan muring yang mengelola hukum, yang mengelola dalil itu kan namanya ditahid. Ternyata oke dia bolong dia apakah kontradiksi penje. Nah, ketika sudah jadi makanan yang mana makanan tersebut sudah menjadi siap saji, itu menjadi fikih. Ketika sudah dimakan, tak ngecek bro. Tak cek. Ambun boleh seberapa aja? Boleh. Siapa sih? Kok lemah pada sangka. Sebenarnya engkau itu sudah akhir sebelumnya ngajar senggan pas sekolahan no. Tapi karena sudah kita mendapatkan daripada kiai, daripada guru kita semua, merobiru kiai kita. Jadi daripada nurut. Ingat orang gagal dalam pendidikan itu ketika sudah merasa lebih pintar daripada gurunya. Itu bisa dikatakan yang gagal dalam pendidikan. Ada salah satu contoh Kudus itu orang Peter. Jadi setelah itu ke luar negeri, Mesir apa Irak deh. Ketika pulang sudah mengerti kiai. Artinya kan kiai itu apa? Karena memang jelas kok itu seperti merasa lebih alim. Artinya ketika bertemu kepada beliau tak salaman karena apa? Merasa lebih alim. Itu orang yang gagal dalam berpendidikan. Ya mohon maaf ketika benda ini lebih alim daripada kiai. Tak harap dia lebih alim, tapi jangan sampai merasa diri kita ini lebih alim daripada guru kita. Jangan sampai, kecuali guru ban jadi letak guru tak benar. Si ngajarin ban melanggar, ane guru utang murid dalam hal apa? Ane ketika melanggar bolehin lo lebih kok utang murid itu bukan guru ya. Oleh mari malam buka wis wa abwabu usulul fikih sebenarnya adapun beberapa bab usul fikih. Aqsamul kalam, itu yang pertama adalah aqsamul kalam, beberapa pembagiannya kalam. Al-amru rupanya amr, kan ada kalam amr, ada kalam nahi. Wal amu dan am, wal khosu dan khos. Wa yudkaru dan disebut fihi di dalam bab al mutlaku apa perkara yang mutlak, wal muqayyadu dan perkara yang muqayyad, perkara yang dikoyiti. Wal mujmalu dan mujmal, wal mubayyanu dan mujma' dan mubayyan. Mubayyin, wadzohiru dan dohir. Nanti ada penjelasan tentang dohir. Bila kan sudah dijelaskan bahwasanya don itu adalah tajwizul amro ini li ahadihima adharu. Dohir ya lebih jelas. Nah dohir sendiri nanti akan dijelaskan di akhir. Ada yang namanya dohir. Wa fi ba'din nusahi dan itu tetap di dalam sebagian salinan kitab matan. Wal muawwalu adapun muawwal. Wal muawwalu adapun muawwal. Wa sayati dan akan datang. Dan akan datang. Ya akan datang berarti. Kita bertemu dengan seseorang, orang ini ternyata tak tahu, ya Maria ada cara, itu sudah mengajar.
Coba ya. Sekuni sehari pun, kau tak tahu juga, kau tak pernah ngaji kita berdua. Karena Ibrin Belian ya nilai belah. Ngaji kita apa? Kau kan awalnya kan kau idul asasiyah. Fi usul fikih. Kau terus ngaji usul fikih. Cuman kita damin, masa anjing ngaji usul fikih benih. Itu terserah bukan sih, yang kau mikir lah, lengan, tak kena jenis. Paling dia kan teron gun ngaji kan, usul fikih. Siapa bahasaan sing usul fikih? Benih, bengko siapa nasi ngaji kan koro? Bicara ya, jelas sakin kok nih sekoni, jelas sakin sambil anu tanya beda tanya, ada. Karena kun warok dengan kun sekoni. Aslin terong aja usul fikih, cuman bitadamin itu sarannya tadamin lah. Apa boleh ngajar ben pagi bi sore jam parah. Usul fikih. Ya cuman engkau deh ya membuka. Ya mah cuman semisal ada yang mau ngaji usul fikih atau kita belajar bersama, belajar bersama. Atau kelas 2 ini kan parah lah kan. Mau ada taklek artikel ayo ya, cuman dia lemah semisal belajar pukul 11 malam betas yang kok kan di jam sendiri penyamana jam itu sendiri kok dari meriah nih grup